Halo Kak, Ih, hai, kenalan dulu mau kali dari aku tahu nama kau. Oh iya, kenalin dulu nih Kak, aku Jusvita. Siapa namanya? Eh, Sorry. Jusvita, boleh dipanggil Vita aja Kak. Oh, ya, Vita. Karena Kau berarti dari ini yang, ada apa Kak? ya kenapa? Oh iya, mohon maaf ya Kak, ini udah trouble dari tadi. Ternyata nggak bisa join berempat. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, kayaknya kita langsung mulai aja ya Kak. Boleh, boleh. Oke, oke Kak, siap. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi oh ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya Kak Adis, kenalin nama aku Jispita. Di sini aku dari volunteer American Corner UN Jakarta. Seharusnya kita tadi kolaborasi dengan iRadius. Karena mungkin nanti Kak Basma bakal tanya jawab lagi dengan pihak iRadius. Jadi sekarang giliran aku dulu sama Kakak Nika. Oke. Oke, boleh. Oke, Kak. Oh iya, Kak. Sebelum kita masuk ke inti nih, Kak, aku mau nanya dulu nih kesibukan Kakak sekarang itu ngapain aja sih, Kak? Eh, oke, sebelumnya kayak suaranya agak delay, jadi maaf ya kalau agak lama gitu. Hmm. Oke, Nggak jadi apa-apa kalau kok, sekarang Kak. aku kesibukannya kuliah aja, kuliah sama magang, tapi magangnya nggak tiap hari sih. Jadi kebanyakan di rumah aja sih, karena kuliahnya juga masih online gitu. Hmm. Iya, benar-benar benar. Oh ya, aku sampai lupa nih untuk ngasih waktu Kakak untuk memperkenalkan diri. Boleh tolong silakan perkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Oh iya, halo semuanya, aku Amadis, bisa dipanggil Adis Oke. juga. Aku mahasiswi dari Kriminologi UI, dan tahun lalu uh, aku salah satu award di ISMA juga yang ke University of Warsaw tahun lalu gitu. Wow, keren banget sih kakaknya ya Allah. Udah jadi mahasiswa UI dan jadi penerima awardis dari IISMA tahun 2021. Oke, aku mau langsung nanya aja nih sama kakak. Aku penasaran sih, awal mula kakak mengikuti IISMA itu sendiri, itu ada motivasi-motivasi khusus nggak sih kak? Yang ngebuat kakak, ya aku mau nih ikut IISMA, aku mau nih jadi bagian dari IISMA gitu kak. Apa sih motivasi yang buat kakak mau ikut IISMA? Oke, sebenarnya banget aku nggak ada motivasi yang gimana-gimana karena pertama kali aku tahu ISMA pun itu kayak kebetulan gitu, kayak ada yang share di grup angkatan, so kayak wah kayak menarik nih, ada scholarship. Yaudah akhirnya aku daftar. Dan pas daftarnya pun awalnya aku nggak terlalu yang um, ambis banget atau gimana karena emang nggak direncanain gitu daftarnya. Terus tapi tetap di apa? Aku ikutin semua prosedurnya. Terus tapi alhamdulillah ternyata dapet gitu. Jadi sebenarnya nggak ada motivasi yang khusus gitu sih, kayak aku emang sebelumnya pengen studi keluar, cuma aku awalnya rencananya untuk S2 gitu. Jadi kayak untuk yang ISMA ini aku nggak ada motivasi sendiri gitu. Oh, kalau boleh tahu kakak sendiri sekarang itu semester berapa kak? Sekarang Di aku UI? aku sekarang semester 6. Oh, iya benar-benar. Kalau dari ISMA sendiri itu proses pendaftarannya itu gimana tuh Kak? Mungkin ada alur-alur tersendiri kah yang membedakan ISMA dengan beasiswa-beasiswa lain Kak? Oke, kalau alurnya sih kurang lebih sama ya. Jadi pertama berkas dulu, Iya. habis itu interview. Ini aku mengacu dari Mm-mm. yang tahun kemarin ya. Untuk yang tahun ini aku nggak kurang terlalu paham. Jadi awalnya siapin berkas dulu. Berkasnya itu em, eh, kayak transkrip nilai kampus, terus ada sertifikat bahasa Inggris, terus apa lagi ya, sama bikin esai. Nah, terus nanti kalau setelah lolos berkas, baru lolos ke tahap interview gitu. Ntar kalau lolos interview baru deh berangkat gitu.
Cuma 2 step Oh, sih. oke, oke. Kalau untuk kriterianya gimana tuh, Kak? Halo, Kak Basma. Iya, Halo, udah sorry, join sorry. katanya. Sorry banget, aku Gak nggak ada, apa-apa. kalian tuh nggak ada tanda live-nya gitu loh di my other account, so I have to join with my other account. Oke, no problem, Kak. Oh ya, nih teman-teman nih, mohon maaf dulu Kak Dis, kita kayaknya harus skip sebentar untuk memperkenalkan diri sama Kak Basma nih. Ini salah satu juga awardees ISMA tahun 2021 nih. Halo Kak Basma, mungkin boleh perkenalan diri dulu Halo, dong Kak. halo juga Madis. Hello everyone, aku Basma Alisha, aku juga salah satu awardee ISMA batch lalu. Aku dari Universitas Padjadjaran, jurusan Ilmu Komunikasi 2019. And last Hmm. year aku dapat kesempatan alhamdulillah ke Pennsylvania State University di Amerika. Ya, mungkin kayak gitu. Oke, keren banget nih kakak-kakaknya. Yang satu dari Pensil apa tadi? Pennsylvania University, yang satu dari Warsaw Pennsylvania State. University. Gitu. Keren Pennsylvania banget sih State. kak. Oh, oke oke. Mungkin aku mau nanya juga nih sama Kak Basma. Tadi aku sudah sempat nanya dengan Kak Adis nih. Kalau untuk Kak Basma sendiri, motivasi apa sih yang ngebuat kakak memutuskan akhirnya untuk uh, daftar IISMA tahun 2021 waktu tahun lalu tuh Kak? Aku tadi sempat dengerin jawabannya Amandis juga, jadi kalau aku beda Oh sih iya, ya. Um, oke. aku kalau dari SMA dulu tuh kayak udah sering apa ya namanya cari-cari tentang scholarship di luar negeri, terus kayak udah cobain juga kayak program-program yang bisa bawa aku ke luar negeri itu like apa ya, biar aku bisa dapet experience to study abroad gitu. Dan itu um, lucunya kayak every chance that I got waktu SMA sampai S1 tuh kayak gagal semua gitu loh, kayak scholarship to Turkey, scholarship to Australia, terus kayak program-program kayak dari ISAC itu kayak gagal semua gitu buat terbang, kayak COVID dan lain-lain gitu. Jadi kayak waktu aku dengar ada ISMA ini aku langsung kayak fix lah join gitu. Mungkin kayak gitu. Oke, iya. Boleh, boleh, boleh. Kayaknya kita santai-santai aja sih ini sore ini. Aku juga pengen tahu dari Kak Basma sendiri itu alur pendaftaran IISMA sama dengan Kak Adis atau ada hal-hal tertentu yang membedakan Kak Basma dengan Kak Adis nih? Enggak sih, kayaknya kalau aku nggak salah dengar tadi ya, kayak cuma ngumpulin dokumen, habis itu kumpulin ke ISMA, terus ya gitu-gitu. Habis itu kalau udah accepted, langsung ke interview. Habis itu kalau habis interview accepted, ya udah kalian accepted to ISMA. Welcome to ISMA, yay! Yeay. Oke. Eh, Kalau misalnya kriterianya sendiri gimana tuh Kak? Aku pengen tahu tuh. Kriteria IISMA tuh maunya tuh si penerima itu yang mahasiswa gimana sih? Ada kriteria tertentunya nggak, Kak? Adis mau siap duluan. Boleh silakan Kak Adis duluan. Sebenarnya aku personally nggak tahu ya, karena kayak kan kita nggak ada yang tahu apa penilaian dari ISMA gimana. Cuma paling ya merujuk dari berkas-berkas yang harus kita kumpulin ya paling bisa bahasa Inggris, terus IP-nya minimal 3 kalau nggak salah. Terus udah gitu sih. Basma coba tambahin ada gak? Kalau aku personally ya, kayaknya karena aku for information aja, jadi aku tuh dulu waktu selama program ISMA tuh aku jadi student representative, which is kayak yang apa ya, yang nge-lead suatu host university gitu, yang nge-bridge buat host university, home university, terus dari ISMA sendiri. Nah itu setelah observasi sedikit nih ya, terus kayak ngeliat teman-teman yang lain gitu, kayaknya tuh ISMA, I don't know about this year, but for last year aku pahamnya tuh ISMA nyari orang yang kayak yang apa ya, benar-benar all out to apa ya, to get their experience abroad to study gitu. Jadi kayak benar-benar orang-orang yang apa ya, terbuka to be innovative, terbuka jadi creative, terbuka jadi apa ya, nerima new cultures, new knowledge yang dari luar sana gitu. Mungkin kayak gitu sih. Bisa dibantu dari SI mungkin kalau kayak gitu. Oh, kalau misalnya nih, Kakak kan tadi ngomongin mengenai esai. Aku mau nanya nih, esainya sendiri, IISMA dengan beasiswa lain itu ada yang membedakannya nggak? Misalnya, IISMA itu kayak ngambil topik-topik tertentu yang mengharuskan para
calon awardees-nya itu untuk dibuatkan esai, atau misalnya ISMA itu pengen para awardees-nya itu kayak melakukan sesuatu nantinya sehingga dari esai-esai tersebut eh, bisa menjadikan awal untuk para awardees-nya gitu, Kak. Atau hanya I sekedar think esai-esai motivation gitu. I think yang cuma beda, soalnya aku nggak tahu ya kalau misalkan kayak LPDP, Fulbright, or other scholarship itu nulis esainya kayak gimana. Tapi kalau ISMA tuh last year sama this year tuh kalau nggak salah 4 soalnya esainya itu, dan itu kayak it's all different. Jadi kayak ada satu esai, pertanyaan nomor 1 apa, terus nanti esai kedua, terus esai ketiga, esai gitu. Dan itu I think outline-nya tuh sama-sama aja sih for other scholarship kayaknya sih. Soalnya kayak ya paling nyarinya orang-orang yang kayak gini, bla bla bla, terus kayak bisa ngasih feedback apa aja nih balik-balik ke Indonesia kalau misalkan udah dikasih kesempatan buat itu apa buat ikut ISMA bla bla gitu. Mungkin dari Amadis ada insight lainnya. Iya, iya kayak gitu. Jadi kayak bakal ditanyain kayak ntar kalian bakal ngasih feedback apa untuk Indonesia. Sama satu lagi juga mereka tuh nanya apa ya? Sebenarnya kayak menurut aku tema esainya itu ini loh banyak tentang personal experience kita gitu loh. Jadi kayak bener-bener dilihat gitu kalian nih sifatnya kayak gimana, terus kira-kira cocok nggak untuk ntar study abroad gitu-gitu. Halo Kak, Halo. Wah, ini belum banget. lagi ngomongin apa nih Kak? Mau balik lagi bahas tentang esai ini, Kak. Esai, boleh Kak langsung dilanjut aja. Maaf ya tadi ada kendala. Oke. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya aja nih, Kak. Aku mau nanya nih sama kakak-kakak sekalian. Ini kan beda-beda nih universitasnya. Ada alasan tertentu nggak nih kenapa Kak Adis akhirnya milih Warsaw University di Poland, kemudian kenapa Kak Basma milih Pennsylvania University itu, Kak? Oke, aku dulu kali ya. Kalau aku milih Warsaw karena mata kuliah yang dipakai gitu sih. Jadi aku emang nyari matkul-matkul yang rada relate sama teknologi. Dan kebetulan di Warsaw, sebenarnya mereka nggak belajar tentang teknologi, lebih ke KKI ya. Cuma masih relate gitu sama teknologi, makanya aku di Warsaw. Oke, kalau Kak Basma sendiri gimana tuh, Kak? Kalau dari aku mungkin sorry banget tapi kayak ada sound gitu di belakang. Nggak tahu kayak suara apa tapi kayak ada Ini ada yang pakai 2 device ya? kayaknya ya nggak tahu tapi kayak ada sound gitu dulu. Iya aku bingung. Oke, jadi kalau aku sendiri milih Pennsylvania State University itu awalnya aku nggak pengen ke Penn State, aku awalnya nggak pengen ke USA, aku pengen ke Europe, pengen ke UK kan, soalnya kayak udah known banget kalau di UK itu communication-nya bagus gitu, jadi aku pengen kayak ngelanjutin aja kan communication gitu. Nah tapi kayak sejujurnya pas aku daftar itu aku lihat kayak kan di website bisa ngeliat partisipannya udah berapa yang daftar ke host university tertentu kan, terus aku lihat kayak oh Penn State masih nol gitu, aku kan kayak ya udah deh gitu aja, kayak ternyata itu nggak bisa ke-update, itu kayak nggak ke-update, jadi kayak itu bohong. Terus kayak apa ya, pas aku lihat-lihat juga tuh ini news facts aja kayak dari research itu kayak Penn State has like the best college life for students ya, jadi kayak kayak kalau misalkan buat nge-explore and kayak nge-experience fully kayak my experience ISMA tuh kayak bisa deh di Penn State. Terus kayak there's a lot of activities, terus kayak banyak juga kayak apa ya, it's very, mereka tuh sangat menggandeng international students gitu, jadi aku kayak oh ya dari Penn State other than partisipasi masih nol di website. Jadi kayak juga ya Kak milih milih di University of Pennsylvania. Karena ya sama bagusnya gitu sama university yang lain. Gimana? Sorry, gimana? Aku tadi agak zonat, kenapa? Jadi kakak juga pada akhirnya milih Pennsylvania karena dengan milih di sini juga pengalaman yang kakak dapatkan juga akan sama aja dengan ketika kakak milih di tempat-tempat yang lain yang awalnya pilihan pertama kakak kan bukan di sini ya? Iya, benar. Oke. Selanjutnya nih Kak, aku juga mau tahu dong
selama kakak kuliah nih kan pasti belajar mata kuliah baru kan yang nggak mungkin atau mungkin yang nggak dipelajari di Indonesia di universitas di Indonesia. Nah untuk dimulai dari kakak adik dulu nih, coba kakak cerita mata kuliah apa aja sih kak yang kakak pelajari di University of Warsaw di Polandia. Nah ada nggak sih mata kuliahnya itu yang bikin kakak ngerasa wah self development banget nih, bikin kakak tuh berkembang jadi person yang lebih baik lagi, yang ngasih impact besar gitu ke kakak. Oke, aku dulu ya. Jadi aku di sana ngambil 6 mata kuliah, lagi itu masuk ke dalam jurusan hubungan internasional. Jadi walaupun sama-sama belajar tentang security sama kayak jurusan aku kriminologi, tapi hal ini lebih ke politiknya gitu kan. Jadi selama pengalaman aku belajar itu sih seru banget karena kayak ngasih perspektif baru gitu loh untuk topik yang emang aku udah senengin dari awal gitu, security. Kalau ditanya mata kuliah apa yang paling berkesan menurut aku sebenarnya dari 6 itu kan ada 2 yang pilihan. Nah 2 itu menurut aku yang paling berkesan karena itu benar-benar kayak sesuai teman. Jadi kalau nggak salah aku belajar secret sama satu lagi system Pacific. Itu yang paling menurut aku paling seru karena emang itu relate banget sama jurusan aku dan sesuai sama kemauan. Memang sesuai ya sama pilihan dan kesukaan kakak gitu ya. Benar. Kan juga. Nah boleh kalau dari Kak Basma sendiri gimana kak? Ada nggak tuh yang kayak gitu? Mata kuliahnya tuh sangat berkesan buat kakak. Kalau aku mungkin nge-breakdown dulu kali ya courses yang aku ambil di sana. Jadi di sana aku ambil aku ambil communication theories, terus social issues, terus social psychology, terus psychology of industrial and organizational, terus satu lagi terakhir apa ya lupa. Yang terakhir gender diversity media. Kalau menurut aku sendiri, kalau dari personal experience aku benar-benar kayak apa ya, yang benar-benar paling ngena di aku tuh di last course yang aku sebutin, yaitu yang di gender diversity and media. Soalnya aku sendiri dari dulu tuh kayak very interested in women issues, feminism, something like that gitu. Terus jadi aku kayak it's very insightful for me. Jadi kayak bisa ngedalamin juga kayak aku belajar apa sih, kayak apa benar yang aku fighting for in everyday life. Terus kayak kita juga nge-breakdown history dari woman feminism tuh kayak gimana sih dulu, terus kayak ada wave-nya tuh kayak gimana, terus kayak nggak cuma tentang women tapi di situ kita belajar tentang diversity juga, yang which gak ada kan bukan gak ada, maksudnya diversity-nya beda gitu. Kalau di Indonesia kan diversity of the culture, diversity of like Jawa Barat, Jawa Timur, bla 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 gitu kan. Kalau di sana tuh lebih kayak there's like black community, terus African Indian, African American, terus kayak local people ya kayak gimana, terus kayak gimana sih dari dulu tuh how do they fight for equality di sana kayak gitu. Dan itu kayak benar-benar insightful banget buat aku. Very recommended buat teman-teman yang mau ke Penn State. Oh, keren banget. Oke, selanjutnya aku juga mau nanya nih. Kalau tadi kan kakak udah ngebahas tentang mata kuliah nih. Aku mau nanya, sebenarnya kalau ISMA sendiri nih kak, boleh nggak kita ngambil mata kuliah itu di luar dari mata kuliah yang sesuai dengan jurusan kita sebelumnya di Indonesia kak? Kalau di Unpad, kalau di jurusan aku, kayaknya itu beda-beda deh. Kayak itu tuh kayak kebijakan setiap university dan setiap jurusan fakultasnya. Soalnya kalau di aku sendiri di Unpad, jurusan ilmu komunikasi itu awalnya kita dibolehin buat ambil bebas, nggak linear juga nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba pas kita udah nge-propose ini course-nya sampai diambil, tiba-tiba kayak nggak bisa ya, harusnya yang linear aja bla. Terus jadi kita kayak gimana, jadi kayak akhirnya kita ambilnya yang linear communication. Makanya tadi aku ngambilnya masih agak linear sama communication studies gitu, communication theory, psychology, terus social issues sama yang si gender media ini. Aku nggak tahu kalau di UI gimana sih tapi. Kalau aku di Krim sendiri itu sebenarnya awalnya boleh. Jadi teman aku yang
batch 1 juga, itu ada yang ngambilnya itu beda banget sama kriminologi. Mereka belajar kayak tentang di Korea, tentang budaya Korea gitu-gitu. Itu kan gak ada hubungan sama sekali kan sama kriminologi. Tapi terus tahun ini kayak ada kebijakan baru gitu, jadi harus sesuai sama krim gitu. Jadi kayak sama kayak kata Basma sih, terus udah langsung motivasi. Ya. Oke, berarti secara dari pihak ISMA sendiri dan universitas itu dikembalikan lagi kepada universitas yang mengenai mata kuliah lagi ya Kak. Nah, selama Kakak ini sudah menjadi para awardees dari ISMA, penerima dari beasiswa ISMA batch pertama, ada nggak sih tugas-tugas yang mungkin itu sebagai pembeda Kakak bahwa Kakak ini penerima ISMA mungkin dari pihak pemerintah Indonesia ataupun dari universitas Kakak sendiri? Ada tugas-tugas tertentu nggak yang harus dilakukan oleh para awardees ISMA gitu Kak? Kalau aku nggak salah tangkap, questionnya ini ya, tugas dari ISMA ya. Iya Kak, kayak tugas-tugas sebagai penerima ISMA, kayak tugas khusus gitu, misalnya mungkin entah dari pihak pemerintah Indonesia ataupun dari universitas Kakak sendiri. Oh ya, ada sih. Jadi kita dikasih ada 2 challenge. Sorry mantul nggak ya? Ini tadi kayak ada 2 suara gitu. Iya, ada suara. Kayak ada suara dengungnya gitu, kayak suara kesek-kesek kayak gitu sih Kak tadi. Oke, sekarang masih nggak? Nah ini lebih jelas lagi sekarang. Tapi masih. Tapi udah kayak suaranya Kak Amaris udah lebih clear lagi. Oke. Jelasin aja. Jadi ada challenge untuk award di ISMA jadi acaranya itu bebas, tergantung kita sendiri. Jadi kita nggak organisasi sendiri. Terus challenge yang kedua itu kita cerita tentang pengalaman. Itu saya jelek deh. Basma boleh lanjut. Mungkin aku lanjutin kali. Di aku mantul juga nggak suaranya? Kalau Kakak aman kok suaranya. Nggak mantul. Oke, jadi aku jelasin kali ya. Jadi bener banget yang tadi Adis bilang. Adis, sorry. Tapi suaranya masih mantul. Biasa. Kayaknya pakai 2 device ya. Sorry. Di aku aman kok kalau suaranya Kak Basma. Iya, aku mantul banget. Iya, suaranya mantul juga. Iya, suara di aku mantul juga sih. Kita coba. Tes. Saya ada nggak bisa. Iya. Kalau suara aku gimana nih Kak? Mantul juga atau enggak nih Kak? Coba boleh ngomong lagi? Boleh Kak? Enggak sih. Dia aku enggak. Kalau masih mantul gak ya? Enggak Kak, sudah enggak kok. Udah enggak ya? Oke, aku jelasin deh. Udah. Jadi tadi apa pertanyaannya aku lupa. Ini ya, tugas wajib dari ISMA. Tugas wajib dari ISMA, aku mau lanjut dari Amadis tadi, katanya benar ada acara. Jadi waktu batch kita itu kan kita dapat terbangnya di fall semester, which is dari Agustus sampai Desember. Nah, dari Agustus sampai Desember itu kan kita ngelewatin beberapa hari nasional Indonesia ya. Itu kayak ada Sumpah Pemuda, bawa gitu.
Dan ISMA itu ngasih kita tugas buat bikin acara untuk nge-expose Indonesia culture atau kayak nge-expose Indonesia to local people di host university kita gitu. Nah, salah satunya itu lewat Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu around Oktober kalau nggak salah, tapi itu bisa sampai November kalau nggak salah ya. Dan itu kayak from what I've seen di grup-grup other groups itu kayak ada yang bikin apa ya, showcase culture Indonesia, terus kayak bisa dibawa ke horror apa ya, traditional horror movies, tradition culture di Indonesia. Terus kalau aku sendiri di Penn State itu kalau nggak salah aku bikin acara bowling night sambil kita ngebagiin Indonesian foods kayak apa sih, klepon, bakwan, bla bla dan kayak gitu sih. Kayaknya yang wajib dari ISMA sih itu. Dan ada kayaknya kayaknya ada deh. Jadi pasti ada juga di Amadis kita tuh each university disuruh ngumpulin kayak progress report each week ke ISMA, dan itu kolektif gitu buat satu grup universitas. Jadi kayak agak PR gitu kan, each week harus ngasih report updates ke ISMA lagi, kayak ngasih lagi. Terus kayak fun fact, bakal ada ininya, apa namanya, penalty challenge-nya kalau misalkan kita nggak ngumpulin ya kan. Iya benar, penaltinya lumayan juga. Kalau aku kemarin Warsaw sempat kena penalti 1 gara-gara Demi apa? progress report. Iya, terus kayak kita disuruh bikin kayak semacam apa ya, guidebook gitu kalau buat batch selanjutnya kalau misalkan ke Warsaw. Jadi kayak nanti mereka udah tahu gitu loh transportasinya bakal kayak gimana gitu-gitu. Lumayan banyak sih, makanya penaltinya lumayan. Wah, berarti tapi seru juga ya Kak kegiatannya itu sampai harus ngenalin food lokal dari Indonesia ke warga lokal di sana. Iya, kegiatannya lumayan. Kayak apa itu ya, feedbacknya gimana Kak feedback? Oh, jadi gini. dari warga-warga di sana? Kalau orang Amerika tuh nggak tahu gimana cara ngomongnya. Jadi mereka tuh Amerika sentris banget kalau locals di Amerika. Jadi mereka kayak bener-bener nggak tahu what's happening outside Indonesia, outside America. Kayak mereka tuh very knowledgeable atas apa ya, kayak permasalahan issues yang happening di sana, kayak government stuff, terus political stuff, atau kayak social issue stuff. Dan mereka tuh kayak very knowledgeable tentang itu, tapi kayak mereka nggak tahu what's happening on other countries gitu. Dan mereka bahkan kalau misalkan mereka nanya ke kita, kita tuh student internasional loh, terus mereka nanya, emang dari mana gitu, dari Indonesia di mana gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomong Jakarta or like ngomong Bali, I've been there gitu. Ya Bali doang tahu. Iya, Bali doang. Cuma tahu Jakarta, Bali ya. Jadi agak ngakak sih, tapi feedbacknya positif sih, soalnya mereka very eager to know stuff gitu. I don't know about locals di UK though, atau di Poland. Iya, Boleh kali Kak jawab di Kak Amadis gimana locals di sana? Iya, kalau aku kan waktu itu aku bikin acaranya jadi kayak bikin Indonesian Day gitu. Jadi situ aku ada food exhibition, terus ada streaming film gitu, dan ada diskusi gitu deh. Semua tentang budaya Indonesia. Terus jadi apa namanya, untuk feedback dari lokalsnya, kan waktu itu aku ngundang lumayan banyak orang ya. Jadi orang-orang dari fakultas, dari universitas di Warsaw, sama ada juga teman dari dorm gitu. Jadi lumayan rame, kayak aku lupa hampir 100-an orang kalau nggak salah. Dan ternyata feedback dari mereka juga bagus-bagus banget, karena kayak kita kan juga nyediain makanan gitu kan, kayak food exhibition. Jadi kayak mereka pada apa ya, kepo gitu, terus kayak jadi pada kelihatan excited banget untuk tanya-tanya tentang kita, tentang budaya Indonesia kayak gitu. Waktu di Kak Amadis, Kakak emang food exhibition ya? Itu makanan yang dikenalin makanan apa aja Kak? Jujur aku lupa banget, tapi kalau nggak salah ada 2 makanan main course, ada 2 snack gitu, sama minuman. Kalau yang aku ingat pokoknya salah satunya soto. Aku lupa satu lagi apa. Oh. Jadi lumayan masaknya tuh kayak seharian sendiri gitu. Tapi jadinya seru kan ya Kak? Seru. Jadi seru. pengalaman yang gak terlupakan banget. Terus belum lagi nyari-nyari bahannya kan, karena kan banyak yang bahannya nggak ada kan di sana. Terus kayak kita harus improve, terus kayak nyarinya juga kadang bahan-bahannya yang di Indonesia murah, di sana mahal banget. Jadi emang harus muter otak dulu gitu. Tapi seru sih. Oke nih Kak, waktu kita ke selanjutnya ya Kak, waktu Kakak pertama kali nih untuk Kak Amadis dan Kak Basmah tiba di Poland sama di Pencil of Stage,
ada nggak sih first impression yang kakak rasain kayak wah ini beda banget nih sama di Indonesia, kayak ini yang menunjukin kalau misalkan kakak tuh lagi ngalamin culture shock gitu. Boleh coba dari Kak Amadis dulu cerita Oke. ke kita. Kalau aku sebenarnya culture shock nggak juga ya. Cuma kayak yang aku perhatiin yang paling beda itu orang di Warsaw itu mereka sangat respect sama pejalan kaki. Jadi trotoarnya itu gede-gede, terus kayak tiap pejalan kaki mau nyebrang itu pasti selalu diduluin. Jadi misalkan ada mobil mau lewat, tapi dia ngeliat ada pejalan kaki, walaupun itu masih jauh ya, kayak masih 5 meter, mereka bakal slow down. Jadi kayak benar-benar beda banget sama Indonesia yang kalau menyeberang kadang kayak takut banget gitu kan. Nah, jadi salah satunya itu sih menurut aku yang paling beda dan oke sih, kayak maksudnya sebenarnya pengen juga sih di Indonesia kayak gitu ya, karena Bener di sini juga. sangat nggak ramah pejalan Bener kaki banget. gitu. Kalau Kak Basma sendiri, Kalau aku, apa ya? The moment I feel like I'm not in Indonesia tuh pas. Jadi pertama kali aku masuk kelas itu kelasnya bareng sama other award di Penn State juga kan. Other award di ISMA yang di Penn State juga itu kalau nggak salah kelas social science. Jadi kita tuh belajarnya nggak in one small classroom gitu, tapi kita kayak in a big lecture room. Dan itu kayak isi students-nya tuh bisa sampai 200 gitu kalau nggak salah. Dan itu it's very, itu kayak banyak banget kan ya. Tapi itu kayak profesornya kayak apa ya, bisa aja gitu kayak bikin very interactive class atau kayak bener-bener nge-include semuanya dalam satu pelajaran yang which is 2 jam itu. Dan itu the thing yang bikin aku kaget itu waktu waktu kelasnya selesai. Jadi before even si profesornya dan speaking buat nutup kelas kan, kalau di Indonesia kayak oke, kelasnya segini dulu bla bla bla, terus kita kayak masih duduk diam gitu kan, buat rapi-rapi juga kayak takut buat ngeluarin suara gitu. Kalau di sana tuh kayak udah langsung wah, terus kayak langsung udah ada yang stand up gitu, langsung kayak udah keluar, aku langsung kayak wow, kayak wow, kecil itu aku langsung kayak wow, oke. Kaget aja sih kalau gitu kan. Kalau di kita kayak salim atau kayak nunggu dosennya keluar dulu beberapa, kalau di sana kayak terus langsung gitu. Mungkin karena ini sih, mungkin disupport dengan fakta bahwa kalau misalkan kelas di sana tuh apa ya, nggak di satu gedung gitu. Jadi kayak misalkan di kelas aku yang social psychology itu di gedung A, dan next kelas aku yang bedanya 10 menit itu ada di gedung B yang which is jauh banget gitu kan. Jadi kayak, dan itu jalan kan, kalau naik bis nggak bakal keburu. Jadi kayak kita harus jalan cepet-cepet, terus kayak apa sih, harus ngejar waktu, mungkin kayak gitu juga sih alasannya. Kayak gitu. mungkin juga karena orang sana, lokal sana juga tipe-tipe yang beda juga yang kayak di sini. Aku juga Mereka menghargai waktu banget. Aku sempat ngalamin kayak Basma tuh. Jadi orang sana tuh benar-benar on time banget. Mau itu dari mulai kelas sampai akhir atau pas jam selesai. Bahkan waktu itu aku sempat ada satu dosen yang dia itu kayak agak overtime. Overtime itu nggak lama, cuma 5 atau 10 menit gitu. Tapi benar-benar semua muridnya tuh udah, semua mahasiswanya itu udah cabut gitu loh di jamnya. Jadi kayak dosennya masih ngomong tapi mereka cabut, dan itu biasa aja, orang-orang nanti itu biasa aja. Kalau di Indonesia kan kayak nggak sopan lu gitu kan, tapi kayak di sana biasa aja. Jadi emang on time banget. Wow, keren banget sih Kak, kayak mereka bener-bener yang menghargai waktu satu sama lain gitu, meskipun kayak yang tadi udah Kak Adis bilang, ketika dosennya aja pas lagi bicara, tapi kalau waktunya udah habis ya udah tinggalin, dan itu kayak udah menjadi suatu kebiasaan yang biasa aja menurut mereka gitu. Kalau di Indonesia mungkin hal-hal kayak itu udah dianggap kayak suatu ketidaksopanan ya Kak. Iya benar. Beda banget ya. Kalau aku juga mau nanya nih Kak. Kalau misalnya kayak Kakak nih kan udah ngerasain sebelumnya, Kak Adi sudah ngerasain gimana belajar di UI, terus Kak Basma udah ngerasain gimana belajarnya di Unpad. Aku mau nanya, kalau sistem pendidikan sendiri kan dari tadi aja culture-nya aja udah beda gitu. Kalau sistem pendidikan yang paling membedakan menurut Kak Adis dan Kak Basma sendiri dari negara tersebut dengan Indonesia itu apa Kak? Boleh dari Kak Basma dulu. Oke. Apa ya, sistem education yang beda tuh beda banget, kayak it's very different, bahkan bukan buat comparison gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu kalau buat di US ya. Jadi kayak kalau buat comparison tuh I don't think it's very
appropriate buat nge-compare education di Indonesia sama di Amerika karena bedanya emang sebeda banget itu. Kayak di thing yang bener-bener beda tuh kayak kalau di kita kan apa ya? Misalkan online class, kita kan masih fokus ke online class kan sekarang, masih COVID dan lain-lain. Dan itu kayak dosen ngasih materi presentation, dibacain doang kan presentationnya bla 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 kayak bener-bener kayak cuma gitu doang deh. Abis itu kayak nanti dikasih tugas bla bla bla, tugasnya ngapa-ngapain gitu. Kayak tugasnya tuh yang kayak out of like apa ya, out of the material yang dikasih gitu loh, kan kaget ya kalau kayak gitu. Dan kalau di sini juga kita mau nge-reach out ke profesor tuh kayak segan, terus kayak harus assalamualaikum bapak, mohon maaf mengganggu waktunya, bla bla bla, saya Basma dari NPM segini segini segini, kayak Bener banget. Iya. dan mereka tuh education yang benar-benar dipegangnya itu apa ya, mereka tuh apa ya, baca gitu loh dari jadi mereka tuh belajarnya dengan baca. Jadi gini, before starting the class, misalkan besok nih, nanti dosennya profesornya ngasih kayak materialnya kayak, oh ini material yang bakal dibahas besok, bla bla bla, tugasnya gini-gini, bla bla bla, bacaannya ini gitu. Nah besoknya tuh bakal ada discussion about what we learn, what we read before, terus kayak nanti kayak bakal dibahasnya tuh apa ya, bukan hal yang kita baca tapi yang lebih lebih detail dari yang kita baca gitu. Jadi yang kita baca nggak dibahas lagi tapi hal yang lebih mendalamnya gitu. Jadi lebih insightful gitu dari dosennya, dari profesornya. Dan yang buat nge-reach out dosen tadi yang aku cerita, kalau di sana tuh mereka lebih prefer through emails kan. Kalau di kita kan WA ya. Kalau di mereka tuh through emails, dan kayak kita kayak ya udah, kayak misalkan kita butuh sesuatu kita reach out aja, terus misalkan butuh buku reach out nanti dikasih. Abis itu profesor di sana juga nggak ragu buat nge-reach out duluan ke studentsnya, yang which is very, I appreciate it so much banget, dan itu beda banget dari Indonesia kan. Kayak mereka tuh misalkan let's say ada quiz, dan itu salah satu studentnya nilainya jelek, kayak misalkan di bawah KKM gitu ya. Dan profesornya tuh kayak bukannya malah nunggu buat studentnya itu buat nge-reach out ke dosen, tapi dosennya nge-reach out ke kita gitu. If you need help or anything, bisa nge-reach out ke aku, atau kayak misalkan if something is going on with your mental health, bla bla bla, boleh bilang aja bla bla. Jadi oh ya, dan mereka tuh benar-benar ngepegang mental health is very important to them. Jadi kayak kalau misalkan lagi malas nih, terus bilang aja, oh iya mental health lagi nggak bagus, terus saya kayak, oh oke, nggak apa-apa gitu. Jadi kayak ini bad tips gitu, tapi jangan ya guys. Kayak gitu sih mungkin kalau dari aku. Kalau Kak Adi sendiri gimana tuh Kak? Sama nggak pengalamannya dengan yang udah dialami sama Kak Basma? Iya, jadi menurut aku yang tadi Basma bilang mental health itu penting banget buat mereka. Itu juga aku rasain selama di Warsaw, karena menurut aku sistem pendidikannya itu beda banget kalau aku compare sama di Krim UI ya. Jadi kalau di sana itu tugasnya itu jarang banget. Kalau aku ya waktu itu pas di Warsaw itu tugasnya jarang banget. Kita cuma kalau nggak salah cuma dapat file project doang. Jadi nggak ada tugas yang kayak mingguan. Itu bedanya kayak kalau di Indo kan bisa tiap minggu ada tugas gitu kan. Kalau di sana itu enggak, cuma tugas akhir yang kita kerjain selama 1 semester. Terus kayak jadi karena kita nggak ada tugas, kita terpaksa harus belajar sendiri kan. Jadi menurut aku kalau aku compare itu lebih ke kalau aku di Warsaw itu kayak lebih ke sadar sendiri gitu loh. Kalau misalkan mau lulus ya udah harus belajar gitu, belajar sendiri, dan itu nggak dipaksa sama mereka. Dan kalau misalkan ada dosen yang ngasih tugas pun itu biasanya tugasnya kayak dia ngasihnya gini, ya nih saya kasih tugas, terserah mau dikerjain atau enggak itu terserah kalian, tapi yang jelas kalau kalian mau lulus kalian harus kerjain gitu. Terus kayak bagus atau enggak ya terserah kalian, tapi pokoknya bener-bener kayak balik lagi ke diri sendiri gitu. Terus satu lagi yang tadi masalah mental health, jadi waktu itu aku sempat ada kasus gitu berkaitan sama mental health juga, dan yang aku rasain ketika ada kasus ini pihak UNIF itu bener-bener langsung gercep banget gitu loh, langsung ngontak kita. Terus bahkan waktu itu kita baru banget balik dari kampus kan, terus mereka langsung kayak kita Zoom meeting jam sekian untuk bahas tentang masalah ini gitu. Jadi kayak aku ngerasain banget kalau mereka tuh benar-benar peduli sama mental health gitu, karena kayak mereka bahkan langsung kayak ngasih nomor gitu loh, kayak kalau misalkan kalian butuh apa-apa kalian bisa hubungin saya. Terus dosen yang lain kayak kalian juga bisa hubungin saya. Terus kayak ada 4-5 profesor kali yang tiba-tiba langsung ngirimin nomor mereka gitu loh, kayak bener-bener kerasa banget itu loh kalau mereka memang peduli sama kita gitu. Bener banget, aku mau nambah Oke, mungkin kayaknya.
Jadi Boleh banget Kak, boleh. Jadi di sana tuh kalau misalkan kita kayak udah di reach out nih sama dosen, misalkan kayak tadi aku bilang kayak oh nilainya tiba-tiba low gitu, misalkan 7 gitu kan. Nah terus kayak udah dipanggil nih sama dosennya, sama profesornya, terus kayak udah disuruh meet up bla bla bla. Dan itu kayak bukannya mereka kayak malah nge-point out the mistakes on us, kayak misalkan ih kamu tuh nilainya jelek gini gini gini, kamu gak belajar bla bla bla. Tapi mereka kayak nanyain dulu kayak what's the problem, what's been Bener bothering banget, you, bener bla banget. bla bla. Ya kan? Terus kayak mereka tuh have this system kayak dimana kayak aku nggak tahu, pasti ada sih di other universities, pasti ada. Jadi kayak there's like a center for every, misalkan ada gender and diversity center atau kayak center bla 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 equality, terus kayak tentang education bla bla bla, terus kayak misalkan di sana kan apa ya, topik yang kayak birth bills or like dan lain-lain tuh kayak bener-bener up banget ya di sana. Jadi tuh mereka kayak ngasih kita list of what apa ya, misalkan list of the centers that we need to contact gitu loh. Jadi kayak in case kita butuh apa, jadi kita nggak bingung, nggak harus struggle sendiri, dan mereka kayak is ready to help gitu. Dan itu kayak very apa ya, sangat heartwarming banget, kayak bener-bener kayak oh my god, ini kayak gini. Mungkin harusnya dosen-dosen di Indonesia ngecontoh nih ya salah satu Bener banget. kebiasaan atau Bener. hal-hal yang dilakuin sama dosen di luar. Kan secara kita kuliah juga pasti kan banyak kendala-kendalanya kan, dari secara pribadi atau kendala di mana dan butuh bantuan dan nggak tahu mau kemana gitu kan. Nah, harusnya kita bisa juga punya pusat-pusat bantuan kayak yang ada di luar negeri sana. Bener banget. Nah, terakhir Kak, selama Kakak jadi awardis nih di SMA 2021 batch pertama, benefit apa aja sih yang banyak kayak Kakak rasain selama menjadi peserta di sana? Boleh dari Kak Basmah dulu, coba cerita ke kita benefitnya yang sangat-sangat Kakak rasain. Benefitnya apa ya, banyak banget, kayak it's apa ya, it's banyak banget listnya kalau misalkan aku mau ngomongin semuanya. Tapi other than experience buat belajar di sana, kayak itu kan kayak bener-bener benefit banget ya, kayak out of like bener-bener kayak gak usah diomongin juga itu udah benefit gak sih, kayak udah bisa belajar di sana, terus kayak bisa nginjekin kaki di US, di Poland, di mana-mana gitu, kayak udah benefit banget. Dan kalau misalkan talking about other kayak misalkan self development atau kayak yang apa ya, benefit yang lebih personal, itu I think kayak kalau buat aku sendiri, I met like numbers of people yang bener-bener kayak mereka tuh awalnya strangers banget gitu loh, strangers tapi tiba-tiba kayak they change my life itu loh. Change my life itu either kayak mereka change my point of view on something, atau kayak mereka ngajarin aku how to actually ngelihat life in a better point of view, kalau that makes sense. Terus kayak apa ya, that net. Halo, maaf ya. Sudah ada kendala-kendala. Ini Kak, karena kita udah hampir habis nih waktunya, kita langsung buka ke sesi tanya jawab aja ya Kak. Boleh nih buat teman-teman yang penasaran banget nih atau ada yang masih kurang nih buat ditanyain ke Kak Adis atau Kak Basma, langsung komen aja ya di kolom komentar. Kak Basmanya live. Kayaknya sinyal deh. Oh, dia error. Kayaknya sekalian nunggu teman-teman yang lain mau nanya nih Kak, sebelum mereka pada nanya, aku mau nanya dulu nih Kak. Oke. Ada nggak sih yang Kakak rinduin dari Indonesia waktu pas Kakak lagi di Warsaw University? Ada banget. Makanannya Apa aja sih tuh paling- Kak? makanannya paling dirinduin, karena kalau aku compare makanan ya, di sana tuh makanannya kan nggak terlalu banyak rempah-rempah, jadi lebih hambar gitu loh. Sambal juga susah nyarinya, jadi kayak kangen banget sambal. Kangen banget sambal. Ini biasa. Sorry lagi tadi yang Madi tadi ngomong ya. Udah. Dong. Selain dari makanannya, kira-kira ada lagi nggak Kak? Misalnya dari hal-hal kecil gitu yang Kakak rinduin dari Indonesia?
apa ya, jujur kayak itu aja sih, sama kangen keluarga kadang. Soalnya kayak pas kesana tuh kayak bener-bener masuk ke dunia lain gitu kan. Dunia lain gak tuh, tapi maksudnya kayak beda banget sama pas di Indonesia. Jadi kayak aku lebih ke seru sih, kayak lebih ke ngerasain serunya aja gitu di sana gitu. Jadi nggak terlalu banyak sih yang kayak aku nggak homesick gitu-gitu juga, paling cuma kangen-kangen makanannya gitu-gitu. Oke. Kalau ke Basma sendiri gimana tuh Kak? Aku Ada nggak waktu pas kakak lagi di USP yang kakak rinduin dari Indonesia, entah itu makanannya, budayanya, dan sebagainya Kak? hmm, jujur aku kesana bawa Indomie banyak sih, jadi kayak save. Apa ya yang aku kangenin paling kadang-kadang kangen emak. Oh, Terus aku juga di sana banyak kenalan orang Indonesia juga kan, jadi kayak they remind me of home aja gitu kayak ini tahun aku lagi nonton. Sorry, tahun aku lagi nonton, jadi aku kayak gitu aja. Ya, jadi kayak nggak a lot of homesick, tapi kayak tetap kangen Indonesia. Tapi kayak nggak kangen yang kayak kangen mau pulang gitu. Saya kan cuma kayak 4 bulan juga kan, jadi kayak belum kena banget deh. Kayak kalau menurut aku kayak kalau misalkan setahun tuh baru tuh kena kayak oh my god kangen gitu. hmm, oke. Eh, maaf Kak suaranya. Oh iya maaf. Ini ada yang nanya nih ke kita untuk kakak-kakak semua, apakah program ISMA itu yang diambil harus relatable dengan program studinya yang punya kita sendiri atau boleh improve kayak ngambil ke program studi yang lain? Oh, ini sama kayak yang tadi ya, pembahasan yang tadi. Sebenarnya ini balik ke, sebenarnya kalau misalnya dari Kemendikbudnya sendiri ya, setahu aku mereka lebih menganjurkan kita untuk pilih jurusan yang mata kuliah yang beda sama jurusan kita untuk self development gitu kan. Cuma kalau masalah boleh atau enggaknya itu balik lagi ke kebijakan prodi masing-masing. Karena kalau dari prodi aku sendiri itu nggak boleh, bolehnya yang sejalan, yang selurus sama kriminologi gitu. Tapi ada juga kok yang boleh. Tapi jadi kayak balik ke prodi masing-masing sih. Oke. Ah, kayaknya nih Kak, karena kita udah dari tadi begitu banyak trouble dari mulai sinyal dan sebagainya, dan waktunya juga udah cukup lama kita sesi tanya jawab, nggak kerasa banget nih. Eh, Mungkin dari kakak-kakak sekalian, ada nggak sih yang ingin kakak sampaikan untuk para calon-calon penerima beasiswa IISMA 2022 nanti Kak? Mungkin Aladis dulu boleh. Boleh Kak Madi? Apa ya? Jujur bingung, tapi kayak good luck. Apa ya? Pokoknya nanti kalau misalkan udah ke home university, udah ke host university, maksimalin aja apa kesempatan yang ada, kayak kenalan sama sebanyak mungkin orang kalau kalian bisa, terus kayak ikut ke kegiatan-kegiatan yang kalian suka, pokoknya engage sama orang-orang sana aja sih, itu buat aku yang mesti dilakuin. Basma mungkin. Kalau dari aku mungkin kan tadi kalau dari Amadis kalau udah ini ya kalau udah di host university, kalau dari aku buat proses segala prosesnya dari awal sampai nanti terbang ke sana kan. Prosesnya bakal ribet jujur. Ini kayak ini kayak apa namanya info aja dari kalau misalkan sebelumnya terus kayak mau keterima nanti kayak aduh gimana tiba-tiba kok tiba-tiba ribet gitu. Ini kayak notice aja from before, kayak prosesnya bakal ribet, bakal banyak banget challenge, cobaan, terus kayak yang bikin ambil nafas berat-berat gitu, kayak bener-bener kayak gitu kan. Tapi kayak jalanin aja everything with apa ya, with ease, kayak jangan dipikirin terlalu banyak about it. Kalau misalkan ada masalah, oke ya udah tinggal hadapin, terus bisa ngelatih critical thinking juga, terus kayak bisa apa ya diskusi sama teman-teman ISMA lainnya ke satu host university, terus kayak kan bisa bonding juga kan karena satu masalah itu. Terus apa ya untuk proses pendaftarannya mungkin
bakal ribet. Aku tahu banget yang batch ini tuh ribet banget, kayak beda banget sama yang batch kita Madis kayak gitu, itu kayak beda banget surat-suratnya banyak banget. Terus esainya, maybe the one thing that I can tell you guys is just be original when you guys write an essay, kayak karena itu penting banget kan, pasti kayak banyak banget kan yang nanya tentang esai. Jadi kayak just be original, write your own journey, nggak usah dihiperbol, nggak usah diapa-apain. Dan nanti kalau interview juga nggak usah hiperbol guys, kayak just be your own self, karena IPA tuh nyari apa ya, originality anjay. Tapi kayak ya sih gitu sih. Terus apa ya, kalau misalkan ketemu cobaan jangan nggak apa marah-marah nggak apa, tapi kayak anggap aja itu sebagai step to lebih maju lagi dan lebih kayak apa ya, sebagai tahapan belajar gitu buat kita, bukan kayak cobaan nih Isma nih gak jelas banget bahwa jangan mikir kayak gitu, tapi kayak ternyata emang tahapan belajar lagi, bisa bisa ngelebarin knowledge lagi tentang visa, tentang immigration, tentang host university, bla kayak gitu. Ya mungkin kayak gitu dari aku. Semangat aja guys. Oke, makasih banyak nih buat Kak Madi sama Kak Basma atas pesan-pesannya. Oh ya, aku juga mau sekali lagi nih mau ngucapin terima kasih banget nih buat kakak-kakak yang udah ngeluangin waktunya di sore hari ini. Apalagi tadi kita banyak kendala, banyak problem. Terus semoga juga semua apa yang kakak sudah sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman kita semua yang udah join di live hari ini. Terus juga semoga kakak selalu semangat nih ya ngejalanin kuliahnya, ngejalanin magangnya. Jadi live hari ini kita tutup kepada Kak Jusvita, dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak semua. Jadi aku Jusvita dan Kak Nida bersama dengan kakak-kakak keren kita sore hari ini pamit undur diri terlebih dahulu ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon maaf tadi ada sedikit trouble. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Kak. Makasih. Terima kasih banyak Kak. Thank you. Makasih semuanya.